wabarakatuh. Saya Mega Dewi Nurkusuma dari kelas PAIA semester 2 STAI Al-Azhar Menganti Gresik akan menjelaskan tentang kesulitan belajar. Kesulitan belajar adalah suatu kondisi di mana kompetensi atau prestasi yang dicapai tidak sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Pengertian kesulitan belajar menurut para ahli. Yang pertama, menurut Lyon 1996, konsep kesulitan belajar fokus pada kesenjangan antara prestasi akademik dan kapasitas kemampuan belajar anak. Yang kedua, Samuel Crick menyatakan learning disability memiliki banyak jenis yang digunakan untuk mendeskripsikan siswa dengan inteligensi normal namun memiliki masalah dalam belajar. Kesulitan belajar dapat dikelompokkan menjadi 4 bagian. Yang pertama, dari jenis kesulitan belajar, ada yang berat, ada juga yang sedang. Yang kedua, dilihat dari bidang studi yang dipelajari. Ada yang sebagian bidang studi dan ada yang keseluruhan bidang studi. Yang ketiga, dilihat dari sifat kesulitannya. Ada yang sifatnya permanen atau menetap dan ada yang sifatnya hanya sementara. Yang keempat, dapat dilihat dari penyebabnya. Ada yang karena faktor inteligensi dan ada yang karena faktor non-inteligensi. Faktor-faktor penyebab kesulitan belajar. Ada 2 faktor, yaitu internal dan eksternal. Faktor internal dibagi menjadi 4. Faktor inteligensi, faktor minat, faktor bakat, dan faktor kepribadian. Faktor inteligensi dapat mempengaruhi kesulitan belajar seorang anak. Keberhasilan belajar seorang anak ditentukan dari tingkat tinggi rendahnya kecerdasan yang dimilikinya. Yang kedua, faktor minat dalam belajar sangat penting. Hasil dalam belajar akan lebih optimal bila disertai dengan minat. Yang kedua, faktor eksternal. Faktor eksternal dibagi menjadi 3. Yang pertama, faktor keluarga. Yang kedua, faktor lingkungan sekolah. Yang ketiga, faktor lingkungan masyarakat. Yang pertama, faktor keluarga. Peranan orang tua sebagai tempat utama di dalam pembinaan dan pengembangan potensi anak-anaknya. Namun tidak semua orang tua mampu melaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Yang kedua, faktor lingkungan sekolah. Sekolah sebagai lembaga pendidikan formal setelah keluarga dapat menjadi masalah kesulitan belajar siswa. Seperti cara penyajian pelajaran yang kurang baik, hubungan guru dan murid kurang harmonis, hubungan antar murid dengan murid itu sendiri kurang baik, bahan pelajaran siswa yang disajikan tidak dimengerti siswa, dan alat-alat pelajaran yang tersedia kurang memadai. Yang ketiga, faktor lingkungan masyarakat. Peran masyarakat sangat mempengaruhi individu dalam belajar. Setiap pola masyarakat yang mungkin menyimpang dengan cara belajar di sekolah akan sekali menyerap ke diri individu, karena ilmu yang didapat dari pengalamannya bergaul dengan masyarakat akan lebih mudah diserap oleh individu daripada pengalaman belajarnya di sekolah. Selanjutnya, jenis-jenis dalam masalah belajar. Yang pertama, learning disability atau ketidakmampuan belajar. Sindrom tersebut gejala yang muncul sebagai indikator adanya keabnormalan psikis yang menimbulkan kesulitan belajar. Kesulitan belajar terdiri atas disleksia, yaitu membaca merupakan aktivitas audiovisual untuk memperoleh makna dari simbol berupa huruf atau kata. Selanjutnya, disgrafia, ketidakmampuan belajar menulis. Kesulitan belajar menulis yang berat disebut arafia. Ada 3 jenis pelajaran menulis, yaitu menulis permulaan, mengeja atau dikte, dan menulis ekspresif. Selanjutnya, diskalkulia, ketidakmampuan belajar matematika. Berhitung adalah salah satu cabang matematika. Ilmu hitung adalah suatu bahasa yang digunakan untuk menjelaskan hubungan antara berbagai proyek, kejadian, dan waktu. Ada yang beranggapan bahwa berhitung sama dengan matematika. Selanjutnya, ciri-ciri learning disabilities.
Yang pertama, sering melakukan kesalahan yang konsisten dalam mengeja dan membaca. Yang kedua, lambat dalam mempelajari hubungan antara huruf dan bunyi pengucapannya. Yang ketiga, sulit dalam mempelajari keterampilan baru, terutama membutuhkan daya ingat. Yang keempat, impulsif, yaitu bertindak tanpa dipikir dahulu. Yang terakhir, sulit berkonsentrasi. Yang kedua, underachiever. Grimm dalam Der Spiegel menyatakan ketika siswa tidak menampilkan potensinya, maka ia termasuk underachiever. Ciri-ciri underachiever. Yang pertama, prestasi tidak konsisten, kadang bagus, kadang tidak. Yang kedua, tidak menyelesaikan pekerjaan rumah. Yang ketiga, rendah diri. Yang keempat, takut gagal. Selanjutnya adalah slow learner. Pengertian slow learner menurut para ahli. Yang pertama, Chaplin 2005. Slow learning yaitu suatu istilah non-teknis yang dengan berbagai cara dikenakan pada anak-anak yang sedikit terbelakang secara mental atau yang berkembang lebih lambat daripada kecepatan normal. Yang kedua, Burton dalam Sudrajat 2008. Slow learning adalah anak yang dengan tingkat penguasaan materi yang rendah, padahal materi tersebut merupakan prasyarat bagi kelanjutan di pelajaran selanjutnya. Ciri-ciri slow learning. Yang pertama, fungsi kemampuan di bawah rata-rata pada umumnya. Yang kedua, memiliki kecanggungan dalam kemampuan menjalin hubungan interpersonal. Yang ketiga, memiliki kesulitan dalam melakukan perintah yang bertahap. Selanjutnya, tidak memiliki tujuan dalam menjalani kehidupannya. Selanjutnya, penyebab slow learning. Yang pertama, kemiskinan. Kemiskinan merupakan faktor utama dari slow learning. Di negara berkembang, kemiskinan menyebabkan banyak kekurangan mental dan moral yang pada akhirnya mempengaruhi performa siswa. Yang kedua, faktor emosional. Semua anak pasti mengalami permasalahan emosional. Tetapi slow learning mengalami permasalahan yang serius dan untuk waktu yang lama sehingga sangat mengganggu proses belajar siswa. Faktor pribadi. Faktor pribadi meliputi kelainan bentuk fisik, kondisi psikologi atau penyakit badan dan kekurangan penglihatan, pendengaran, dan percakapan dapat mengarah pada slow learning. Faktor pribadi juga meliputi penyakit yang lama atau ketidakhadiran di sekolah untuk waktu yang lama. Selanjutnya adalah pemecahan masalah belajar. Yang pertama, para pendidik terutama orang tua dan para guru supaya memberikan perhatian yang cukup kepada anak didiknya. Yang kedua, para guru bila mengetahui siswanya tidak dapat mengikuti pelajaran di sekolah, segera memberitahukan kepada orang tuanya. Yang ketiga, membentuk suatu tim ahli di sekolah sehingga anak-anak, para guru dan orang tua siswa secara teratur dapat berkonsultasi. Yang keempat, untuk kasus anak yang menghadapi masalah kurang kematangan fisik, mental atau emosi, dia harus mengikuti remedial teaching. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.